saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Kemarin saya ngomong sama Bupati Mentawai. Pak Bupati, kalau Bapak mau nungguin corona selesai, berharap turis asing datang, lupain, dia bilang gitu. Nanti tutup Mentawai, bangkrut. Nggak usah mikir turis asing, services, cleanliness. Dua hal ini sangat amat kurang di Sumatera Barat. Makanya yang datang lo lagi yang udah biasa nerima. Pergilah ke Bukit Tinggi, Jam Gadang, kalau lagi rame banget, kalau lagi buka ya, kemarin sempat buka. Dengar nggak aksen orang Sunda, aksen orang Jawa di situ nggak? Yang Bapak dengar aksen orang Minang, aksen orang Melayu. Paling banter orang Jakarta. Lu dari mana lo? Gitu. Kalau nggak ngomongnya semuanya lah makan lu. Kalau nggak sering Melayu. Itu buktinya lo lagi Pak. Nah sekarang gimana caranya supaya mindahin turis-turis domestik mau datang ke Sumbar? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kalau kita bicara tourism, kita bicara Sumbar aja. Saya ini bukan ahli pariwisata, Pak. Saya bukan expert di dunia pariwisata, tapi saya tourism enthusiast. Jadi 1 tahun itu kalau nggak corona, dengan keluarga saya jalan-jalan 4 kali. 2 kali dalam negeri, 2 kali luar negeri. Sambil jalan-jalan itulah saya ngelihat banyak hal. Contoh-contoh kecil. Waktu lagi nungguin anak saya main di Disneyland, saya kebetulan duduk di depan patungnya Mickey Mouse. Kenapa nih Walt Disney ngasih ikonnya tikus ya? Tikus hitam. Kalau di Indonesia itu koruptor, jorok, jijik, pencuri gitu kan. Balikin ya. Kenapa dia ngasih ikonnya tikus hitam gitu? Apa yang dibalik kepala si Walt Disney ini? Kok tikus ini Mickey Mouse bisa mendunia? Itu saya pakai Pak kalau saya presentasi akhirnya dapat ide dari situ. Kalau saya presentasi saya kasih gambar tikus hitam. Apa yang kalian lihat tentang tikus ini? Orang-orang pasti bilang kalau anak-anak mahasiswa, wah jorok Pak, jijik, koruptor gitu. Saya ganti gambarnya jadi Mickey Mouse. Kalau ini lucu Pak, imut 2 hewan yang sama-sama tikus, sama-sama hitam. Satu jijik koruptor, gambar tikus betulan, satu lagi gambar tikus kartun, ngasilin 1/4 APBN Indonesia untuk Walt Disney non-Covid. Non-Covid. Jadi apa yang ada di kepala seorang Walt Disney ketika dia milih tikus? Bukan kucing, kelinci, mungkin babi, hewan-hewan yang bisa dibuat lucu lah. Sayangnya udah mati, jadi nggak ada yang tahu. Kenapa gitu? Karena seorang pengusaha, seorang entrepreneur di bidang apapun selalu thinking beyond our imagination. Pak Ridwan nggak akan tahu. Tadi Pak Ridwan bahas jalan kaki. Maaf nih, itu out of date. Karena orang milihnya lari naik sepeda. Jadi kalaupun kita ada event udah nggak jalan kaki lagi. Ya, nanti ada sosial. Sepeda sama lari. Tapi itu terjadi di dunia. Jadi di tourism ini kita harus waspada adanya shifting di dunia tourism, baik itu lokal maupun internasional. Nah, khusus masa COVID ini, ada yang cukup unik dibanding di negara saya lupa. Ini Bobby. Bobby ini tim muda saya. Dia banyak bantu nanti. Bobby juga akan bantu, bantu ngurusin tourism di Sumatera Barat, termasuk bantu ngebuat. Satu lagi teman Akbar tadi udah balik ke Jakarta ya. Terus kita bicara tourism di Sumatera Barat. Lucu. Ternyata Sumatera Barat semasa COVID 2020 termasuk provinsi yang okupansi rate hotelnya termasuk tinggi dibanding provinsi lain. Ini lucu, di atas 70%. Bali itu cuma 10-12%. Terus bicara Sumbar lagi, ternyata 2019 dengan 2020 turis domestik itu 2019 itu 8,1 juta tanya Manovial, nanti 2020 8 juta, cuma turun 100.000 turis domestik. Siapa turis domestiknya? Lu lagi. Orang Senen, orang Tanah Abang, karena orang Sumbar yang dirantau ini tetap pulang. Mau sebulan sekali, sebulan 2 kali, 2 bulan sekali tetap pulang. 80% pedagang Tanah Abang orang awak, 75% pedagang Senen orang awak. Itu masih pulang, orang Jabodetabek itu. Itu turis yang datang ke Sumbar. Kalau kita bicara tentang tourism di Sumbar, Bali merasa superior, udah pasti. Bali dan Jogja, karakter orangnya udah beda. Tipenya tipe serving, ngelayanin orang. kita orang awak, mohon maaf, kita senang dilayani. Lihat aja cara makan. Gini tahu banyak-banyak di tengah.
Nah, itu memang udah ininya. Kita bukan bicara sesuatu yang jelek, bukan bicara sesuatu yang buruk. Tapi memang kita bicara apa fakta yang ada di Sumatera Barat. Sekali lagi Pak, saya bukan tourism expert. Enggak. Saya enthusiast. Jadi saya memperhatikan semua hal tempat-tempat yang saya kunjungi. Indonesia hampir semuanya udah pernah Saya justru mau advice dulu, jangan apa. Enggak, saya enggak. Ini cuma berbagi pengalaman aja. Dan terus di Sumatera Barat, satu, mental orang Sumatera Barat bukan mental melayani. Itu udah pasti akan sulit untuk tourism. Kalau adik-adik ini udah biasa ngelayanin orang-orang, beda. Gitu. Tapi most of us bukan punya mental seperti itu. Makanya lagging behind. Kalau Pak Ridwan sebagai orang Sumbar dilecehin orang Bali sangat amat wajar. Sumbar. Gitu. Kalau mereka belum tahu pasti sangat amat wajar. Nah terus sekarang kalau corona gini, kemarin saya ngomong sama Bupati Mentawai. Pak Bupati, kalau Bapak mau nungguin corona selesai berharap turis asing datang, lupain, dia bilang gitu. Nanti tutup Mentawai, bangkrut. Nggak usah mikir turis asing sampai 2023 paling cepat. Jadi kayak Bang Riki Kan 2003 berat. susah. Berat. Kayak Ini world fact, haji aja Indonesia gagal tahun ini. Tahun depan tanda tanya. Orang mau masuk ke sini juga susah. Pak Ridwan bilang, ayo kita jalan-jalan ke Eropa, saya beli bisnis class, minta penerbangan 5, saya nggak mau. Saya nggak mau. Naik first class sudah pergi, nggak Pak, Bapak simpan aja uangnya. Dan mereka akan berpikir dengan otak yang sama. Saya bisa nyasar, kalau saya pribadi dan keluarga, saya pasti perginya premium tourism, as a premium tourist, ya kan? Orang-orang Eropa juga pikir begitu, ngapain gue ke Indonesia? Orang nggak pakai masker, resikonya besar. Jadi abang-abang ini jangan mikirin turis asing dulu. Tapi ini justru bagus untuk national resilience kita. Apa itu? Pergerakan turis domestik di dalam negeri sendiri. Saya akhirnya sekarang kita nggak ada keluar negeri nih, pejabat daerah, pejabat pemerintah. Udah silaturahmi aja dengan pemerintah di Indonesia, uangnya kebuang di Indonesia, terus makannya juga di Indonesia. Saya mau buyar keliling-keliling di Indonesia aja, nggak usah keluar negeri. Nah itu meningkatkan national resilience kita bidang tourism, termasuk di bidang food, pangan. Kenapa? Di pandemi ini ternyata peningkatan konsumsi buah sayur lokal tuh naik 40%. Oh ternyata kalau makan buah impor bisa kok kita. Bagus, ini national resilience. Makanya nanti kita diskusi. Jadi lupain dulu turis asing. Betul-betul lupain dulu. Nggak usah promosi keluar negeri. Sudah bilang Pak Novrial, nggak ada promosi luar negeri. Promosi pergi keluar Surabaya, ke Bali, promosi Paris Sumbar, nggak, udah kayak gitu caranya. Beda. Nggak akan kena Pak. Saya orang yang tourism entusias aja nggak akan datang ke pameran pariwisata, nggak akan. Terus nyari referensi pariwisata dari mana? As easy as you opening the TikTok. Hey guys, ada hotel murah loh di Jakarta, cuma 300.000. Itu jadi turis reference sekarang. Nggak pergi ke luar negeri, ya Bob, ya kan? Udah Bob ini bantu beberapa provinsi Pak sebelumnya, makanya saya tarik. Jadi nggak kayak bawa spanduk kayak waktu itu Sumbar pergi ke Sulsel promosi gagal tuh, kalian kasih gagal karena zamannya Pak ini udah shifting. Ini zamannya digital 4.0. Diprediksi Indonesia 2,5 kali lipat lebih cepat digitalisasi. Makanya kita pikirin lagi. Jadi jangan sampai kita ngebuang peluru banyak, hasilnya nggak ada yang mati. Karena zaman ini berubah cepet banget. Teman saya, lo ada lo hotel keren ya, ternyata tempat keren di Sumatera Barat. Itu dari mana? Di TikTok. Ntar gue cari itu. Nah lo tahu nggak ini? Orang nge-ads sekarang di sini, kayak satu toko yang gede aja bisa 10 juta sehari. Nge-ads di ya Bob, nge-ads di Instagram, di YouTube. Jadi jangan buang uangnya ke luar negeri. Jadi tarik dulu national resilience yang kita bilang tadi. Siapa tahu pencapaian saya bisa memberikan ide-ide lebih hebat lagi. Jangan sampai kita ngelewatin pergerakan 240 juta turis domestik yang prediksi tahun ini. Gimana Sumbar bisa dapetin yang bukan lo lagi tadi? Dua aja kunci pariwisata yang saya rasain. Services, cleanliness, pelayanan kebersihan, itu buat saya. Dan saya rasa kalau jenis turis kayak saya mirip-mirip yang dicari. Sisanya ya mau yang murah, yang ini gitu biasa. Services, cleanliness, dua hal ini sangat amat kurang di Sumatera Barat. Makanya yang datang lo lagi yang udah biasa nerima. Pergilah ke Bukit Tinggi jam gadang kalau lagi rame banget, kalau lagi buka ya kemarin sempat buka,
denger nggak aksen orang Sunda, aksen orang Jawa itu nggak? Yang Bapak denger aksen orang Minang, aksen orang Melayu. Paling banter orang Jakarta, lu dari mana lo? Gitu. Kalau nggak ngomongnya semuanya, lah makan lu. Kalau nggak sering Melayu. Itu buktinya lo lagi Pak. Nah sekarang gimana caranya supaya mindahin turis-turis domestik mau datang ke Sumbar? Mudah nggak? Kagak. Istri saya aja kalau saya bilang dulu ya sebelum saya nggak ada kepikiran Pak masuk politik Pak. Ini gara-gara Buya aja. Bener, betul-betul gara-gara beliau. Dan beliau ini orang baik Pak. Jadi kita mesti bantu beliau. Kalau ada yang kurang dari beliau saya cover. Kalau ada yang kurang dari saya beliau cover. Jadi sama-sama saya akan saya dengan beliau sangat amat. Dan alhamdulillah beliau nyerahin sektor pariwisata ke saya. Termasuk punya Bang Sandi. Jadi kita punya Lengogeni, kita termasuk Uni dan Dasuk. Besok kesini juga tuh mau ngobrol, nanti saya sampaikan Bapak kesini. Beliau Sari Lengogeni yang ditunjuk sama Sandi untuk nge-bridging antara. Nah, maksudnya kan tadi 2 orang. Azul. Oh, semua datang sini. Sari Lengogeni yang ditunjuk oleh Pak Sandi untuk menjembatani antara Pemprov Sumbar dengan Kementerian Pariwisata, which is bagus. Pak Sandi kan juga orangnya di bagus. internasional Sari itu juga. Internasional pun Riri juga bagus. Jadi dia report ke saya rutin gitu, komunikasi yang bagus, dan Riri juga dekat dengan dia. Surizul banyak. Surizul juga banyak. Semuanya punya masing-masing lah. Saya cuma bilang, udah kita nggak usah jelek-jelekin. Oh si ini mah begitu, si ini begitu, nggak usah. Kita sama-sama bangun Sumbar. Jadi kayak tempatnya Bang Riki ini, turis domestik mau nggak datang ke sana? Mau, asal tahu. Komodo apa sih Pak dulu? Apa? Siapa yang kenal Komodo? Siapa yang ngebumin Komodo? Yusuf Kala yang waktu itu usaha banget supaya dia jadi salah satu Komodo itu terangkat sebagai heritage dunia. Apa bedanya Komodo sama Mandeh, Bang Riki? Apa bedanya? Bedanya di sana ada kadal gede jalan-jalan. Sisanya kalau alamnya, lautnya sama. Mereka bersih juga masih karena masih virgin. Ya, dulunya kan. Siapa yang kenal Komodo dulu? Nggak ada. Tapi waktu itu Yusuf Kala berhasil mendongkrak Komodo atas nama Indonesia. Nah memang diperlukan tokoh Sumbar kelas nasional juga untuk mendongkrak Sumatera Barat itu. Betapa terangkat marwah Sulsel ketika Yusuf Kala 2 kali jadi wapres. Nah sekarang ini in political terms Sumbar ini kan agak ditinggalin nih. Nah jadi gimana Sumbar ini kita angkat marwahnya? Mandeh ini bisa nggak diangkat kayak Labuan Bajo? Bisa, tapi really needs a big effort. Kayak waktu ngangkat Labuan Bajo dulu, Yusuf Kala. Fight-nya di dunia waktu itu Yusuf Kala. Akhirnya masuklah masuk apa tuh? Pariwisata apa? Pada dunia pariwisata, nah itulah, ya kan? Dapatlah Komodo itu sebagai living dragon. Ya kan bedanya apa? Ketika kita island hopping, kita ngeliat kadal gede jalan-jalan. Itu istimewa Komodo. Terus istimewa Sumbar apa? Banyak sebenarnya yang bisa diangkat. Gimana kita ngemasnya aja siamang, monyet-monyet pinggir jalan itu, harimau. Kadang-kadang saya mesti ngeliat tuh. Tim saya waktu kampanye ngeliat harimau di videoin di Solo. Lari. Nah itu sekali lah. Cuman maksud saya waktu ke Mandeh di on board setelah selesai kampanye, setelah selesai pilkada, saya main jet ski, wah keren banget. Makanya bawa nanti lo keliling juga Bob. Lihat ke Mambar, ya kan? Jadi ini bukan kelas bombing. Kontak Bang Ridwan dipegang. Pasti ada lubang tikusnya tahu lah di Indonesia kan Sumbar. Dulu sebelum ada kebiara-kebiara politik, saya keliling kalau pas lagi jalan Sumbar ke Bukti, saya bilang, gila ya, atau ke Solong. Gila ini provinsi ini keren banget. Lo bandingin sama Sulsel, nggak ada. Saya tinggal di Sulsel 5 tahun Pak. 5 tahun saya tinggal di Makassar. Kita mau dari Makassar, Pare-Pare kan lurus flat, gitu kan. Padahal kita ngeliat Kars di sebelah kanan di Maros. Gitu doang ya. Saya flat. Oke, indah juga, tapi dibanding di sini Danau Kembar, wah pokoknya keren abis lah. Itu kawasan Pier. Saya ada di jet ski. Enggak, kita punya jet ski dari Padang. tempat-tempat yang hidden masih banyak. Nah kayak gitu, kita naik jet ski, bisa lihat lumba-lumba tuh. Saya ajak kepala-kepala daerah termasuk Pak Sandi. Nanti saya kirim 30 jet ski dari Jakarta. Terumbu karang dan sebagainya nanti bisa di-attach ke situ. Saya udah ngomong sama Pak Genius Umar. Saya bilang Pak Genius, saya datengin 2000 jet ski ke Padang, Bapak yang fasilitasi semuanya Pariaman ya. Jadi Pariaman namanya naik, mau nggak mau gitu kan. Jadi
ini lagi jet ski dari Padang ke Pariaman, nanti mau lihat lumba-lumba lah, mau ada event terumbu karang. Cuma saya bilang tunggu dulu nih, COVID-nya lagi ini banget. Kalau saya ngadain yang rame-rame gitu ntar dibully. Jadi tunggu waktu pas dulu. Digoreng lagi. Tujuan semangat karena baik. Ya, tujuannya baik, bisa berakhir nggak baik. Walaupun kita di laut kebuka nggak pakai masker, kan sebenarnya aman aja. Insya Allah aman lah. Gitu. Nanti yang ikut pun di antigen semua gitu. Cuman kan kalau kayak lagi kayak gini ya terkena bully. Itu gua agak ini dikit. Jadi kita mau gitu Pak. Kita bawa artis, jet skian, nah nanti attach dengan terkait lingkungan hidup dengan terumbu. Silakan Pak Ridwan kasih ide dan sebagainya. Jadi adik-adik ini kita mesti mikir kayak balik ke Mentawai. Sorry saya jumping. Balik ke Mentawai. Saya bilang Pak Bupati kalau menungguin turis asing bangkrut semua di Mentawai. Udah datengin turis domestik. Gimana caranya? Udah undang deh orang Jawa Timur, pilih 5 provinsinya. DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, orang Jawa Barat. Undang asosiasi travelnya, IATA, ASITA, apapun namanya, undang asosiasi travelnya, undang pemerintahnya, undang pebisnisnya, undang selebgram atau youtuber lokal situ. Fasilitasi mereka semua bawa ke Mentawai, suruh mereka videoin posting 3 hari 4 hari, gitu kan. Habis itu yang selebgram youtubernya bapak fasilitasi ads in ke tempat mereka masing-masing, yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Jakarta. Ads in. Gitu. Karena ke Mentawai itu sebenarnya lebih murah dan lebih cepat dibanding ke apa yang di Brau? Yang di Kalimantan. Iya Brau, yang tempat Brau ya, Danau Cermin itu. Ke Mentawai itu cuma Jakarta Padang Mentawai 2,5 jam 3 jam naik Mentawai pas. Jadi sebenarnya reachable banget, easy to reach. Dibanding ke Berau yang mesti di Jakarta Balikpapan Berau, terus Berau naik mobil lagi 6 jam. Labuan Bajo juga lebih jauh sebenarnya. Jakarta kadang transit Bali Labuan Bajo, atau Jakarta ada sih langsung Labuan Bajo itu kan nggak banyak. Nah itu deh tadi bapak-bapak. Jadi harus mikir. Jadi harus lihat tadi 4 big shifting in the human life on COVID. Dan ini kan bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Apa itu tergoogling masing-masing aja. 4 world big shifting on human life during COVID. Jadi pikirin lagi. Boleh ya? Boleh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.